Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin Rasulil Karim. Amma ba'du. Yang terhormat jajaran Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia. Hari ini kita hidup dalam era disrupsi atau yang biasa kita sebut sebagai zaman society 5.0. Zaman di mana kita dituntut bukan hanya untuk menjadi pribadi yang soleh secara individu, tetapi juga berdaya secara kolektif. Sebab tidak akan mungkin umat Islam ini bangkit hanya dengan doa dan zikir tanpa disertai sinergi dan kekuatan ekonomi yang mandiri. Mari kita tilik Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Beriringan dengan ayat ini, Imam Farur Razi dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib pada juz 3 halaman 591 beliau menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah meletakkan at-ta'awun, yakni kerjasama, saling tolong menolong sebagai prinsip penting bagi bangunan sosial Islam, di mana kerjasama yang dibingkai dengan nilai kebaikan dan takwa menjadi landasan awal dari ekonomi berkah. 1445 tahun yang silam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, beliau tidak serta-merta membangun kekuasaan dengan konflik, melainkan dengan perjanjian sosial. Sahifatul Madinah, konstitusi multikultural, di mana kaum Muslim, Yahudi, dan berbagai kabilah disatukan dalam satu kesepahaman, menjadi bukti bahwasanya kota Madinah yang plural ternyata kemajemukan dapat terselamatkan. Sehingga dampaknya terbentuklah stabilitas politik dan sosial berupa pasar tumbuh subur, perdagangan berjalan makmur, umat bersatu tak saling gusur, sehingga Madinatul Munawwarah menjadi kota percontohan sinergi ekonomi berbasis perdamaian yang luhur. Hadirin Dewan Juri yang terhormat, berbicara tentang hijrah dan Sahifatul Madinah, saya teringat dengan sosok sahabat Abdurrahman bin Auf, di mana Syekh Amin As-Saqawi dalam kitabnya Ad-Durarul Muntaqah minal Kalimatil Mulqah pada juz 12 halaman 554 beliau menceritakan bahwa dahulu ketika sahabat Sa'ad bin Rabi' sebagai orang yang paling kaya di antara kaum Ansor menawarkan 50% hartanya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau menolak mengambil harta tersebut, justru meminta ditunjukkan pasar untuk memulai bisnisnya. Inilah semangat Islam, di mana seorang muslim tidak bergantung tapi saling menopang menuju kemandirian, sehingga sinergi bukanlah tentang membebani. Kemudian untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan bersama di kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membangun pasar baru yang tidak dikuasai rente dan kartel, pasar yang bebas dari pungli dan monopoli. Beliau bersabda, "Ada sukukum, inilah pasar kalian. Wala yunnaqasuna, jangan dirusak fungsinya. Wala yudrubanna alaihi gharaj, dan jangan dikenakan pajak apapun atasnya." Ini adalah bentuk nyata ekonomi syariah yang bebas riba, adil, dan inklusif. Hadirin yang berbahagia, mari kita lihat dunia hari ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per tanggal 28 Februari 2025 kemarin,
tercatat ada sekitar 64,2 juta UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun sayangnya hadirin, dari jumlah total UMKM yang sangat fantastis, hanya 25,5 juta yang sudah go digital. Negara-negara seperti Singapura, Swiss, dan Taiwan maju bukan karena kekayaan alam, tapi karena kolaborasi antara negara, rakyat, dan institusi pembentuk peradaban. Artinya hadirin, tanpa sinergi lintas lini, umat hanya akan menjadi penonton di bawah panggung ekonomi dunia. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, sebagai contoh implementatif cerdas yang lahir sebagai solusi, mari kita dirikan pasar mandiri tanpa pungli, tanpa riba dan tipu daya basi. Petani berdagang tanpa tengkulak yang menindih rezeki. UMKM tumbuh tanpa bunga yang menyakiti. Ada pelatihan, ada literasi, koperasi syariah jadi pondasi. Inilah sinergi yang kami tawarkan. Bukan hanya sekedar teori, tapi solusi dari zaman Nabi yang kini kita bisa tiru lagi. Mandiri, adil, dan saling berbagi. Bill Clinton, seorang presiden abad 21 Amerika Serikat, pernah berkata, "We all do better when we work together." Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.